Jolie nana recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipots. Les pipots. Oh, yeah. Bagian anak. Mari Pak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Yuk, sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak di sini perkenalkan dulu ya. Nama Bapak Khairul Azmi, Bapak guru seni budaya khususnya ke tari. Nah, jadi Bapak di sini mau nanya nih sama kalian semua. Di sini ada yang pernah ikut nari nggak waktu SD? Banyak rupanya ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih. Sebelum masuk materi, Bapak mau nanya. Di sini kalian apa sih menurut kalian itu tari? Ayo, siapa yang berani berpendapat? Ayo, apa? Tari itu apa? Jelaskan aja apa. Ya, silakan. Saya disuruh jadi tari itu adalah gerakan Bagus, kasih tepuk tangan ya. Ada lagi yang ingin berpendapat apa itu tari? Ayo. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajarin adalah materi tortor nauli naposo bulu. Nah, sebelumnya tadi Uci udah Rizka ya. Rizka sudah memberikan pendapatnya bahwasanya tari adalah gerakan yang indah. Nah, Bapak lebih spesifik lagi nih. Oke, masuk materinya. Nah, di sini Bapak menjelaskan menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Maksudnya seperti apa nih Pak? Nah, jadi ekspresi jiwa manusia ketika kalian menari, jadi seperti ini. Kalian menari, kalian juga bisa merasakan bagaimana gerakan ekspresi manusia itu sendiri. Nah, di sini juga ada stilatif. Stilatif apa? Gerakan yang haluskan. Nah, gerakan yang dihaluskan seperti apa Pak? Nah, gerakan yang dihaluskan itu seperti ketika kita berjalan. Kita berjalan, nah itu berjalan biasa. Itu bukan latihan, itu hanya gerak. Tetapi ketika kita menggunakan dihaluskan, gerakan berjalan seperti ini. Nah, ya, jadi gerakan yang mengalami penghalusan namanya Stilatif. Oke, paham ya? Paham. Oke, Bapak lanjut. Lalu ada gerakan imitatif. Apa itu? Gerakan meniru makhluk lain. Nah, gerakan meniru makhluk lain itu seperti apa? Seperti kalian meniru tumbuhan atau meniru hewan. Nah, seperti kalian ingin membuat konsep tari monyet, kalian harus benar-benar menirukan gerakan apa seperti ini. Jadi sebenarnya kan anak-anak, belajar tari itu seru. Jadi kita lebih mengetahui bagaimana gerakan-gerakan hewan, gerakan-gerakan tumbuhan, bahkan juga ada mimitis, yaitu gerakan meniru manusia itu sendiri. Seperti yang Bapak peragakan tadi, gerakan berjalan. Berjalan kita bisa tirukan, itu adalah salah satu gerakan yang kita tiru dari manusia itu sendiri. Bisa saja mencangkul, bisa saja menyiram bunga atau menyiram apa gitu kan. Nah, terus habis itu paham? Oke, Bapak lanjut ya. Nah, fungsi tari. Fungsi tari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi sosial, fungsi stimulans, sama fungsi komunikasi. Pak, fungsi sosial itu seperti apa? Nah, fungsi sosial itu pada zaman dahulu tarian digunakan untuk sebagai ritual upacara. Upacara seperti apa? Ya, upacara kepada roh-roh langit atau kepada Tuhan mereka. Nah, lalu stimulans itu seperti apa Pak? Ekspresi manusia, seperti yang Bapak katakan tadi di awal. Ekspresi jiwa manusia. Nah, jadi kita juga misalnya kita menari, tapi kita mau menggambarkan kesedihan, kita bisa menari, bisa. Nah, seperti itulah dia stimulans stres. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah hubungan dengan manusia lain. Salah satunya yang sering kita dengar atau sering kita lihat seperti reog atau kuda lumping di pinggir-pinggir jalan, itu termasuk tarian itu sebagai hiburan.
hiburan ke masyarakat. Sampai sini paham ada Bapak? Alhamdulillah. Ya, kita lanjut ya. Nah, dalam tari memiliki aspek-aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kedelapan yang kesembilan yang kesepuluh. Nah, di dalam aspek tari ini harus ada, tetapi yang terpenting adalah gerak. Kenapa? Tarian harus dikatakan tarian itu dikatakan bisa tari itu dikatakan tari karena dia bergerak. Coba kita bayangkan ketika kita tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki, mohon maaf cakap, itu apa yang harus kita lakukan? Tapi kita mempunyai kepala. Nah, berarti kita hanya menggerakkan kepala seperti ini. Nah, itu sudah bisa disebut tarian, tapi beda sama kayak gini. Nah, itu beda. Jadi, seperti yang tadi Bapak katakan, dia mengalami penghalusan. Seperti melihat ke kanan dihaluskan. Seperti itu. Habis ini paham? Nah, tadi kan aspek terpenting dalam tari itu gerak. Lalu di dalam gerak itu juga punya elemen. Elemennya apa saja, Pak? Ada tenaga, ada ruang, ada waktu. Nah, apa itu? Yuk, kita lanjut. Nah, tenaga adalah pengaturan atau pengendalian tenaga pada saat menari. Ini merupakan salah satu kunci yang harus dikuasai agar dapat menari dengan baik dan terkontrol. Kenapa seperti ini, Pak? Kenapa harus terkontrol? Karena coba anak-anak Bapak, ketika kalian menggerakkan sebuah tangan, ini bertenaga. Lalu yang pertama seperti apa? Bertenaga nggak? Nah, itu dia salah satu contohnya. Ketika kita memberikan tenaga ke seluruh tangan, maka tangan itu menjadi sebuah gerakan yang indah, bukan cuma. Nah, itu ya, itu perbedaannya. Paham ya? Lalu tenaga juga dibagi menjadi 3, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Kuat itu seperti apa, Pak? Nah, Bapak akan memperagakan salah satu contohnya seperti tarian Minang. Tarian Minang itu mempunyai tekanan tenaga yang kuat pada saat menari, seperti silat, seperti itu salah satunya. Nah, sedangnya seperti apa? Sedang itu dia tidak memberikan tenaga kepada satu titik, tapi menyebarkannya. Misalnya kita materi kita nauli nomor 10, jadi Bapak contohkan. Nah, ini adalah yang sedang. Kalau lemah seperti apa? Lemah dia tidak bertenaga, jadi seperti ini. Nah, itu lemah. Jadi bisa kan dipahami kuat, sedang, dan lemah? Oke, paham? Oke, Bapak lanjut ya. Nah, yang kedua adalah ruang. Ruang itu apa, Pak? Nah, tempat di mana gerak tari tersebut dilakukan. Maksudnya seperti apa, Pak? Nah, di sini ruang ada dibagi menjadi 2, internal sama eksternal. Ruang internal itu adalah ruang yang dibuat oleh tubuh sang penari itu sendiri. Salah satu contohnya Bapak akan mencontohkan tarian kita. Yang pertama seperti ini. Nah, di sini paham ruangannya seperti apa? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, berbeda dengan gerakan seperti ini. Bisa dipahami? Nah, jadi ruang internal itu ruang yang dibuat. Jadi dia ketika kita menari, ruangnya itu terbuka di lengan. Itulah namanya ruang internal. Lalu masuk ke ruang eksternal. Ruang eksternal itu diciptakan oleh pola atau gerak. Jadi misalnya seperti kan bergerak seperti ini. Nah, itu sudah termasuk pola. Pola apa? Pola di eksternal atau ruang di eksternal. Jadi kita menguasai panggung, itu juga termasuk ruang eksternal. Sampai sini paham? Oke, Bapak lanjut ya. Nah, waktu yang ketiga. Waktu dalam tari di sini adalah bagaimana penggunaan waktu dalam melakukan gerakan tari. Nah, ada yang disebut tempo. Apa itu tempo? Tempo meliputi kecepatan atau lambatnya dari gerakan pada tubuh penari, dilihat dari panjang pendeknya waktu yang diperlukan. Nah, jadi tariannya Naulina Sebelum itu biasanya temponya itu beriringan dengan musik yang ada dibawakan. Nah, terus ritme juga dalam tari ini menunjukkan ukuran waktu pada setiap perubahan gerak. Jadi biasanya
ritme ini harus kita pelajari pada saat kita menari di tarian Jawa. Karena tarian Jawa rata-rata musiknya itu sama semua dari awal sampai habis, sehingga kita tidak tahu kapan berubah gerakannya. Jadi sehingga kita harus benar-benar mendengarkan serta menghitung dalam apa? Dalam hati. Bagaimana hitungan keberapa baru kita bergerak. Nah, sedangkan kalau di tempo dia merupakan panjang pendeknya waktu. Jadi ada bunyi teng baru jalan, ada yang bunyi teng langsung jalan. Seperti itu dia perbedaannya. Paham kan? Paham. Oke. Bapak lanjut ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah tarian Nauni Naposubulung. Apa itu Pak? Tarian apa itu? Nah, tarian ini berasal dari daerah Mandailing atau Angkola. Tarian Tortor Naposubulung merupakan tari muda-mudi yang ditampilkan pada saat ada perkawinan. Tarian ini ditarikan oleh 6 orang penari, terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tarian ini ditarikan dengan cara berpasangan. Tapi, guys bawahi, tarian ini tidak termasuk dalam jenis tarian berpasangan karena jumlah penari dalam tarian ini lebih dari 2 orang. Nah, ragam gerak yang digunakan sangat sederhana dan terlihat jelas makna dalam gerakan tarinya. Nah, sampai sini paham kan asal dari tarian Nauni Naposubulung? Jadi tarian ini melambangkan muda-mudi yang ditarikan biasa pada zaman dahulu ditarikan oleh tetua atau orang tua yang akan meminang anaknya. Jadi mereka kayak berdoa kepada Tuhan, terus berharap supaya anaknya kelak menjadi yang lebih bebas. Bebas itu dalam artian positif ya. Bebas itu tidak ada tanggungan kepada orang tua dan sanggup mengangkut bebannya. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, pola lantai tarian ini juga sama sederhana, hanya berbaris, berbentuk segitiga, dan iringan musiknya juga menggunakan yang tempo yang lambat ya. Terus alat musiknya yang digunakan seperti yang dilihat ada gordang 9, gong, suling bambu, dan talempong. Dalam penggunaan busananya, Tortor Naposubulung menggunakan busana yang sederhana karena tarian ini adalah tari tradisional. Jadi dapat dilihat ya, tarian sangat sederhana seperti itu. Bajunya juga sederhana. Tariannya juga sangat sederhana. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan mengajarkan bagaimana tarian itu ya. Kita lanjut ya. Nah, makna dari Tortor Naposubulung, Bapak tunjuk ya siapa ininya yang mau baca. Angel, yuk silakan baca. Makna tari Tortor Naposubulung diuraikan pergerakan. Namun ada beberapa gerakan yang hanya sebagai pendukung atau memperpindah gerakan. Tari Tortor Naposubulung secara keseluruhan menggambarkan muda-mudi yang menghormati dan sopan kepada yang lebih tua serta memuja Tuhan. Paham? Paham. Siapa yang bisa menjelaskan lagi, lebih detail lagi? Oke, sama seperti yang Bapak bilang tadi, tarian ini melambangkan muda-mudi dan ini juga sebagai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak-anaknya kelak menjadi yang pribadi yang lebih baik dan bebas dalam arti kata positif ya. Nah, inilah dia ragam-ragam gerak dalam Tortor Naposubulung. Bapak menjelaskan Pangayopi dan Panortor. Pangayopi dan Panortor itu adalah menghadap pihak raja. Nah, maksudnya itu seperti apa Pak? Jadi sebelum kita menari, kita akan dulu menghadap ke pihak-pihak yang akan kita seperti ada pengantin. Kita akan menghadap mereka dulu, baru sombah, baru kita mulai pergerakannya. Gerakan Pangayopi manggil tua berarti meminta berkah kepada Tuhan. Jadi dia gerakan seperti ini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, lalu gerakan sombanya sama seperti yang tadi. Tangan Panortor yang berbentuk segitiga menghormati maksudnya dalam budaya penonton. Jadi seperti ini. Nah, ini dalam artian masyarakat Mandailing itu adalah hormat. Sampai sini paham? Paham. Oke. Baru selanjutnya dari hantol atau pola lantai segitiga seperti Bapak bilang di awal. Tarian ini berpolakan segi lurus dan segitiga. Nah, segitiga ini melambangkan apa? Ini dia, melambangkan kekerabatan. Setiap keluarga mempelai laki-laki dan perempuan harus menjaga kekerabatan. Jadi segitiga itu berpola, polanya itu segitiga. Dan itulah dia melambangkan kekerabatan antara pihak perempuan dan laki-laki.
Baru masuk ke ragam kelima, gerakan Magido. Magido itu apa Pak? Berarti meminta berkah. Panotor melakukan gerakan dengan setengah berdiri. Nah, setengah berdiri seperti apa Pak? Jadi dia akan seperti ini. Nah, setengah berdiri. Paham? Paham. Nah, Bapak lanjut. Baru menyerser. Menyerser itu seperti biasa. Itulah dalam masyarakat Mandailing, menyerser itu melambangkan kelembutan perempuan dan kehati-hatian. Makanya di tarian Naposo Noli Bulung ini yang menyerser hanya perempuan. Laki-laki tidak menyerser, tetapi mereka menyilang kakinya. Kalau perempuan dia menyerser. Nah, inilah dia artinya. Baru Bapak lanjut gerakan tolak bala. Tolak bala seperti apa Pak? Nah, tolak bala itu tangan kanan, tangan kedua tangan perempuan akan naik seperti ini, tolak bala. Nah, itu namanya tolak bala. Paham ya? Paham. Nah, lalu yang kedelapan gerakan Mangido Tua atau karatan. Maksudnya meminta berkah kepada Tuhan. Itu sama seperti gerakan yang di gerakan ragam kedua, minta berkah. Baru yang terakhir menyasar dan membentuk daya polu. Atau sama juga, itu sama seperti menyasar biasa, cuman dia lebih langsung ke arah segitiga. Jadi menyasar langsung ke arah segitiga. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang Bapak buka sesi tanya jawab kepada anak-anak Bapak yang masih belum tahu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, siapa namanya anakku? Saya lapar. Ya, berdiri yuk. Berdiri Pak. Iya. Ya silakan Sela, aku pertanyaan nak. Jadi tadi kalau nanya, Iya. kalau nari Naposo Noli Bulung ini temponya seperti apa ya Pak? Oke. Apakah ada cepat, lambat atau gimana gitu? Terima kasih Sela. Oke. Pertanyaan bagus Sela. Nah, jadi seperti Bapak jelaskan tadi, temponya adalah tempo lambat. Jadi kita menggunakan musik iringan. Kadang gini, di dalam tarian Naposo Noli Bulung sekarang bisa memakai dua versi. Yang pertama dari audio yang bisa direkam, atau melalui musik iringan langsung. Nah, biasanya kalau melalui audio dia akan terkontrol atau itu tetap temponya lambat ya, tempo lambat. Tetapi ketika kita memakai musik iringan langsung, nah biasanya pemusik itu tidak mau kehilangan kontrol pada saat dia sedang memainkan alat musiknya. Mau saja bisa saja temponya menjadi lebih cepat. Nah, dibandingkan audionya. Jadi kita penari harus benar-benar mengikuti iringan musik tersebut, karena musik juga berpengaruh seperti Bapak bilangkan tadi. Paham Sela? Paham Pak. Oke, siapa lagi yuk anak-anak Bapak yuk? Siapa yang masih belum paham? Iya, dia dulu ya. Silakan nak. Pak, tarian Naposo Noli Bulung itu kenapa dikasih nama Naposo Noli Bulung? Kaitannya apa? Antara nama sama tariannya? Oke, terima kasih dia. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Nah, kenapa sih Pak Naposo Noli Bulung itu? Kenapa sih harus namanya Naposo Noli Bulung? Terus apa sih kaitannya sama tariannya? Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya, tarian ini juga melambangkan muda-mudi. Muda-mudi seperti apa Pak? Jadi sebelum menikah, orang tua atau ketuanya memberi penyambutan kepada anak-anaknya sebelum menikah. Jadi berdoa kepada Tuhan supaya diberikan berkah. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, terdapat ragam yang melambangkan kelembutan, meminta berkah kepada Tuhan. Nah, seperti gerakan Pangayopi Magido Tua, meminta berkah kepada Tuhan. Nah, itu artinya Naposo Noli Bulung adalah doa. Bisa saja dijadikan doa, bisa dijadikan harapan, dan bisa dijadikan petuah kepada anak-anak muda-mudi yang akan melakukan kelangsungan pernikahan. Paham dia? Paham Pak. Oke, siapa lagi yuk yang mau bertanya? Satu lagi. Ya, silakan sekretaris. Jadi Pak, tadi kan di dalam unsur ada Bapak jelaskan bahwa ada gerak, waktu dan ruang. Jadi kalau dalam tarian Naposo Noli Bulung itu nggak ada waktu, itu gimana Pak? Oke. Nah, pertanyaan bagus juga nih. Nah, jadi kenapa? Jadi ketika tidak ada waktu, dalam gerakan Naposo Noli Bulung, nah gerakan itu bukan menjadi kacau, tetapi kurang estetik. Kenapa kurang estetik? Karena dia tidak mengikuti tempo musik iringan. Misalnya kita buat contoh langkah untuk masuk, teng, tahan dulu setengah jam, baru masuk. Nah itu salah, itu tidak seperti itu. Tetapi kita mengikuti
musik iringan, kita juga bergerak. Teng, 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 teng. Seperti itu. Jadi, ketika kita kehilangan 3 aspek terpenting dalam gerak, seperti tenaga, ruang waktu, memang sih itu dapat, cuma nilai estetiknya akan berkurang. Paham ya? Oke. Nah, itu materinya kita hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan lagi atau mau langsung kita memperagakan bagaimana gerakan tari nasional bulung. Nah, sekarang yuk keluarkan kertasnya yuk. Bapak mau kasih soal supaya mengingat anak-anak Bapak yuk. Oke, udah. Yuk. Pertama, catat ya. Dalam gerakan tortor naposo nauli bulung terdapat gerakan pangayopi mangido tua. Jelaskan. Oke. Cepetan ya. Udah lanjut ya. Yuk. Dalam gerakan tortor naposo nauli bulung, udah. Terdapat gerakan pangayapi mangido tua. Pangayapi mangido tua. Nah, jelaskan maknanya berdasarkan yang kamu ketahui. Udah. Lalu yang kedua, gerakan menyerser melambangkan apa? Jelaskan pendapat Anda. Sudah? Lalu yang ketiga, gerakan mangido tua dan karatan memiliki arti. Gerakan mangido tua dan karatan memiliki arti. Oke, sudah? Nah, itu tugasnya Bapak akan kumpul lagi minggu depan atau di pertemuan selanjutnya ketika bertemu dengan Bapak. Nah, jadi itu PR bagi kalian, bagi anak-anak Bapak, tolong dikerjakan tugasnya ya, Nak. Nah, materi Bapak cuma sampai sini. Mungkin di lain pertemuan kita akan jumpa lagi. Nah, Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi gerakan naposo nauli bulung melalui praktek gerak tarinya langsung ya. Jadi Bapak harap kalian tetap kondusif dalam kelas seperti ini. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua. Boleh. Nanti Bapak share di grup WA kita bagaimana aku tunggu selanjutnya ya. Oke? Jolie nana recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho.